Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira ada apa sih ya di hubungannya kamu dan dia untuk saat ini. Namun sebelumnya di sini saya juga mau mengingatkan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja, dan kamu tentukan sendiri ya, apakah ini adalah energi kamu atau energi dia. Karena ini adalah pembacaan general reading, jadi kemungkinan untuk vice versa atau terbolak-balik itu sangat besar sekali. Dan bagi kamu yang di sini belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau konsultasi pribadi ya, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi video agar bisa langsung terhubung ke adminnya. Baik, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memulai ya. Kira-kira ada apa sih ya di hubungan kamu dan dia untuk saat ini? Ada apa di hubungan kamu dan dia untuk saat ini? Dan bagi teman-teman di sini yang sudah lama mengikuti saya ya, mohon maaf ya guys ya, di sini saya jarang upload karena memang saya fokusnya di private reading ya. Jadi bagi kamu yang ingin private, kamu bisa langsung ke link yang ada di deskripsi video. Oke, karena memang jarang upload guys. Di sini ada yang sabar untuk menunggu ya, tetapi ini entah kamu atau dia, karena di sini saya melihat ada yang di sini itu sedang menunggu kepastian, ada yang di sini menunggu seseorang yang telah pergi, atau ada yang sedang menunggu untuk benar-benar diperjuangkan atau diperhatikan, atau ada di sini yang sedang menunggu untuk benar-benar disayangi atau dicintai. Namun hubungan ini seperti hubungan yang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas ya, sehingga hubungan ini itu seperti hubungan yang mengalir seperti air aja, namun belum pasti di mana pelabuhan terakhirnya. Ada yang di sini sudah lelah untuk bertahan di hubungan ini, ada yang masih fokus untuk melangkah, ada yang masih terus berharap, dan ada yang selalu merasakan sakit hati atau kesedihan yang teramat dalam menjalani hubungan ini. Karena di hubungan ini ada yang menjalani cinta bersegi, namun tidak ada titik terangnya ya. Ada yang tidak peduli arah hubungan ini itu mau dibawa kemana untuk kedepannya, karena sepertinya ada salah satu pihak yang di sini itu seperti masih ingin bebas ya. Tetapi entah ini apakah kamu atau dia, kamu cocokkan sendiri ya, ini adalah energinya siapa ya, seperti itu. Dan ada yang di sini tidak berani mengambil sebuah keputusan ya, untuk menanggung semua resiko yang ada. Namun sepertinya ada yang sudah mulai lelah di hubungan ini. Bisa saja ada yang lelah untuk berkorban, ada yang lelah untuk memperjuangkan, ada yang lelah untuk menunggu sesuatu hal yang tidak pasti ya, atau ada yang sudah letih untuk menahan perasaan tidak nyaman di dalam hati. Sehingga ada yang di sini ya, yang memberanikan diri untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk menekan, memastikan, atau di sini itu ada sebuah apa ya, kayak ada sebuah crash ya, kayak ada terjadi perdebatan gitu loh, agar salah satu pihak ini ada yang apa ya, ada yang semangatnya di sini itu muncul untuk memperjuangkan hubungan ini dan meluruskan semuanya seperti itu. Karena bila saya lihat di sini, entah ini kamu atau dia, di sini ada yang sudah benar-benar siap untuk sendiri atau untuk mandiri ya, kalaupun hubungan ini memang harus diakhiri. Dan di sini kita akan mencoba untuk melihat yang lebih detail ya. Ada yang mulai mengatur sebuah rencana agar hubungan ini bisa kembali seperti dulu lagi. Namun ada yang mulai bimbang, apakah rencana, siasat,
atau sikap yang ditunjukkan itu bisa untuk memenangkan lagi perasaan salah satu pihak yang lain. Tetapi ini entah kamu atau dia ya. Di sini kalau saya lihat itu ada yang mulai untuk mengatur sebuah rencana untuk meyakinkan salah satu pihak. Ya, entah ini kamu atau dia, kamu sesuaikan sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini untuk meyakinkan salah satu pihak yang lain ya. Bisa saja di sini kalau semua ini menujunya ke kamu, maka kamu di sini itu berusaha untuk membuat pasangan kamu ini menjadi yakin lagi sama kamu ya. Begitupun juga sebaliknya ya. Bisa saja dia yang di sini itu berusaha untuk menunjukkan sikap ya, siasat. Tujuannya itu untuk memenangkan hatimu lagi. Karena di sini ada yang bingung karena ada salah satu pihak yang masih teguh dengan prinsipnya untuk bertahan. Jadi karena di sini itu ada salah satu pihak ya, entah ini kamu atau dia. Di sini itu masih ada yang di sini itu benar-benar diam, benar-benar tidak mau tidak mau merespon atau tidak ada perubahan seperti yang diharapkan. Jadi maksudnya gini ya teman-teman ya. Bisa saja nih kamu sekarang itu lagi diam-diaman sama dia ya. Kamu di sini mendiamkan dia, kamu tidak merespon dia, kamu cuek sama dia, ini juga bisa ya. Sehingga dia itu berusaha bagaimana caranya agar kamu ini tidak bersikap seperti itu lagi ke dia, kayak gitu ya. Atau bisa saja dia yang di sini itu diam dan nyuekin kamu, atau dia di sini yang tidak ada respon ke kamu ya, sehingga kamu di sini berusaha untuk meyakinkan dia lagi agar dia ini bisa mencintai kamu lagi, agar dia ini punya semangat ya di hubungannya dengan kamu lagi, seperti itu. Kita akan melihat yang selanjutnya ya. Ada yang sudah mulai ikhlas untuk melepaskan dan melupakan segala rencana di masa lalu. Ada salah satu pihak yang tadinya tidak serius lalu menjadi serius. Namun pihak yang tadinya serius menjadi tidak serius. Karena sepertinya ada yang takut, ada yang ragu, dan ada yang trauma karena sedikit banyak ada yang sudah tahu ending dari hubungan ini akan seperti apa ya. Sehingga hal inilah yang membuat salah satu pihak mulai belajar untuk menghibur dirinya sendiri dengan cara dia sendiri ya, atau cara kamu sendiri. Jadi bila saya lihat di sini, entah ini kamu atau dia, memang ada yang sudah ikhlas, ada yang sudah pasrah, atau ada yang di sini itu sudah mulai melupakan rencana di masa lalu. Contohnya, mungkin kamu di sini dan dia ingin menikah. Kamu dan dia di sini itu ingin ke jenjang yang lebih serius, atau ada suatu planning kamu ataupun dia ini untuk menuju ke hal-hal yang lain ya. Tetapi di sini ya, kalau dulu mungkin dia yang serius ke kamu tetapi kamunya nggak serius ke dia, sekarang posisinya terbalik, kamu yang serius ke dia, dia nggak serius ke kamu. Begitupun sebaliknya, kalau dulu kamu yang serius ke dia, dia yang nggak serius ke kamu. Untuk saat ini sepertinya keadaan ini sudah agak berubah ya. Dia jadi yang serius ke kamu dan kamu di sini yang menjadi tidak serius ke dia, atau perasaan kamu ke dia ini sudah mulai berubah kayak gitu. Karena bila saya lihat di sini ada salah satu pihak ya, entah ini kamu atau dia, yang mulai ragu untuk melangkah lebih jauh karena sudah tahu endingnya akan seperti apa. Bisa saja mungkin ya, kamu selama menjalani hubungannya dengan dia, kamu di sini itu tidak menemukan kepastian, kamu tidak menemukan sebuah kejelasan di hubungan ini, sehingga kamu itu untuk kembali dengan dia jadinya kan seperti apa ya, seperti takut ya, nanti endingnya juga sama aja, karena kamu sudah tahu sifat karakternya dia dan tujuannya dia ke kamu apa. Begitupun dia pun di sini juga bisa saja ya, kalau ini menujunya ke dia, bisa saja dia di sini itu nggak mau kembali dengan kamu karena dia ini sudah tahu endingnya di hubungan ini seperti apa
karena dia juga sudah tahu sifat karakter kamu seperti itu dan keadaan kamu juga. Jadi ini kamu sesuaikan sendiri ya, apakah ini adalah energimu atau energi dia, karena kita di sini melihat ada apa di hubungan ini ya. Sehingga hal inilah yang membuat semuanya itu seperti apa ya, seperti gak jelas ya, arah hubungan ini mau dibawa kemana, karena ada yang takut untuk melangkah lebih jauh. Karena sepertinya ada trauma yang di sini itu masih belum hilang, sehingga membuat salah satu pihak, entah ini kamu atau dia, jadinya berpikir dua kali ya untuk melangkah lebih jauh, karena kamu sudah tahu endingnya, dia juga sudah tahu endingnya akan seperti apa. Sehingga hal inilah ya yang membuat kamu atau dia ini mulai belajar untuk melepaskan kemelekatan, mulai belajar untuk hidup sendiri tanpa ketergantungan dengan salah satu pihak. Atau bisa saja kamu atau dia ini mulai belajar untuk bagaimana caranya menghibur dirimu sendiri. Atau di sini dia juga mulai belajar untuk menghibur dirinya sendiri tanpa kamu. Seperti itu ya. Oke, dan bagi kamu di sini yang suka videonya, kamu jangan lupa untuk di like dan di komen ya teman-teman ya. Yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, kayak gitu. Yang mau private reading, personal reading, kamu bisa menuju ke deskripsi video ya, karena di sana ada link yang menuju ke adminnya langsung. Oke, kita akan lanjutkan. Ada apa sih ya di hubungan ini? Ada yang diam ya, ini entah kamu atau dia yang diam ya. Ada yang diam, cuek, atau seperti tidak peduli ke pasangannya lagi, karena ada yang sakit hati dan tersinggung serta terluka karena suatu perkara. Sehingga hal itulah yang membuat kamu atau dia ini seperti sudah kehilangan semangat untuk memperjuangkan semua ini. Sehingga entah ini kamu atau dia, ada yang perasaannya sudah pudar dan lebih nyaman untuk menjalani kehidupan ini sendiri tanpa pasangan. Jadi seperti itu ya. Ada yang diam, cuek, atau di sini sudah mulai nggak peduli lagi, atau bodoh amat dan lain-lain ya. Kayak gitu. Entah ini kamu atau dia, atau dua-duanya juga bisa. Kamu sesuaikan sendiri ya. Karena ada yang tersinggung, sakit hati, entah ini dari perkataan, ucapan, ataupun tindakan kayak gitu. Sehingga baik ini kamu ataupun dia sepertinya sudah merasa lelah ya. Hubungan ini kok kayak gini-gini terus, kok sering terjadi pertengkaran. Bisa saja dia nggak berubah, atau bisa saja dia mengiranya kamu nggak berubah, kayak gitu ya. Sehingga untuk memperjuangkan hubungan ini tuh semangatnya agak kendor. Karena di sini sepertinya karena hal ini terus terulang dan salah satu pihak di sini tidak ada yang bisa berubah, selalu menyakiti, selalu terulang lagi, selalu seperti itu kalau dimaafkan ya. Sehingga hal inilah yang membuat perasaan ini sedikit demi sedikit itu mulai pudar dan menghilang. Nah, dari perkara ini, hal inilah yang membuat baik kamu atau dia jadinya kan seperti apa ya? Seperti kamu di sini itu lebih membiasakan diri tanpa dia, atau bisa saja dia yang lebih berusaha membiasakan diri tanpa kamu. Karena keseringan, karena seringnya di sini itu sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri, belajar tidak ketergantungan, sehingga ini keterusan kayak gitu ya. Bisa saja kamu ini jadinya merasa kalau kamu itu seperti ada pasangan atau nggak ada pasangan kok nggak masalah ya, kayak gitu. Begitupun dia juga bisa saja berpikir seperti itu, karena semua ini memang berawal dari salah satu pihak yang sudah diberikan kesempatan, sudah dikasih beberapa kali ya kesempatan untuk berubah, tetapi tidak ada perubahan. Sehingga salah satu pihak yang lain di sini sudah merasa lelah dan menganggap semuanya ini percuma dan tidak akan ada endingnya, atau tidak akan ada perubahan seperti yang diharapkan, kayak gitu ya. Kita akan mencoba untuk melihat kira-kira masalah apa saja ya, penyebab hubungan ini kok bisa terjadi kayak gini ya. Kenapa semua ini bisa terjadi?
Ada yang merasa tidak terlalu membutuhkan pasangannya karena sudah merasa sempurna. Jadi karena sudah merasa sempurna ini banyak ya teman-teman ya. Bisa saja di sini itu ada yang merasa kalau dia ini sudah mampu mandiri tanpa pasangannya. Kayak gitu juga bisa ya. Atau bisa saja dia di sini merasa kalau bisa mendapatkan yang lebih ya dari kamu. Kayak gitu. Atau di sini kamu itu merasa kalau kamu itu bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Ini juga bisa ya. Karena ini tuh berawalnya dari salah satu pihak yang di sini itu merasa sempurna daripada pasangannya yang lain. Itu ya. Untuk yang kedua, di sini ada yang tidak memberikan sebuah kepastian. Jadi ada yang di sini itu tidak memberikan sebuah kejelasan ya. Di hubungan ini endingnya mau kemana? Hubungan ini mau dibawa kemana? Ini nggak ada. Sehingga ada salah satu pihak di sini itu yang jadinya lelah. Untuk apa menjalani hubungan kalau tidak ada endingnya? Iya kan? Kayak gitu kan teman-teman ya. Karena sepertinya ada salah satu pihak di sini yang mungkin sudah banyak berkorban, sudah korban perasaan, korban waktu, dan lain-lain. Tetapi untuk apa? Kalau hubungan ini itu tidak ada kepastiannya, tidak ada kejelasannya arahnya mau kemana. Sehingga hal ini yang terjadi di hubungan ini. Ada yang cuek dan ada yang berusaha untuk mengejar kembali ya. Yang selanjutnya, ada yang sangat terluka hatinya karena suatu keputusan, perbuatan, atau perkataan. Mungkin di sini ada yang tidak bisa menghargai pasangannya. Mungkin di sini ada yang ucapannya menyinggung pasangannya. Ada yang di sini itu selalu melukai pasangannya. Atau di sini ada perbuatan yang tidak bisa diubah atau dirubah. Sehingga hal inilah yang membuat kamu ataupun dia, ini kamu sesuaikan sendiri ya, ini energi siapa ya. Sehingga kamu atau dia ini merasa kalau semuanya ini juga percuma walaupun dimaafkan lagi, walau diberi kesempatan lagi, pasti perkataan kasar ya, atau perbuatan di sini yang tidak kamu inginkan dari dia, atau perbuatan yang dia itu nggak ingin kamu lakukan, ini semuanya itu nggak akan pernah ada perubahan kayak gitu. Karena di sini kalau saya lihat, kalau kamu ataupun dia ini kembali lagi, pasti akan ada yang terluka lagi karena keputusan, perbuatan, atau perkataan. Untuk yang selanjutnya, ada yang hanya memberikan janji-janji manis ya. Janji-janji manis namun tidak ada tindakan. Nah, ini seperti sebuah kejelasan juga ya. Jadi bisa aja di sini ada yang selalu berusaha untuk memberikan kayak angin surga kayak gitu itu ya teman-teman ya. Ada yang hanya memberikan janji manis ya, kamu ditiup-tiup di sini atau kebalikannya juga bisa ya. Tetapi tidak ada tindakan yang pasti, hanya janji-janji dan janji. Kalau salah satu pihak di sini ada yang ngambek, marah, dinasehati ya agar di sini itu tidak kabur ya. Tetapi begitu sudah kembali, tetap janji-janji manis lagi. Ya lama-lama bosen itu ya. Karena hanya ada yang memberikan janji-janji manis di sini tanpa ada sebuah tindakan. Dan yang terakhir, ada yang tidak begitu serius untuk benar-benar melangkah. Jadi kalau tadi itu janji manis ya, kalau yang ini itu masalah ketetapan hati, atau di sini masalah perbuatannya ya, kepastiannya. Jadi ada yang tidak begitu serius untuk benar-benar melangkah. Jadi ini berkaitan dengan kemauan diri sendiri kayak gitu. Percuma di sini ya kalau ada keinginan untuk serius, ada keinginan untuk menikah, ada di sini keinginan untuk memperjuangkan, tetapi kakinya nggak melangkah. Atau di sini itu tidak apa ya, tidak ada sebuah tindakan yang dilakukan, ya percuma kalau hanya diam di tempat. Jadi tidak ada kepastiannya. Lah hal inilah yang membuat kamu ataupun dia ya, ini kamu sesuaikan sendiri juga, jadinya lelah. Udah dijanji-janjiin manis, nggak ada perbuatan. Jadinya kan bingung, ini maunya kayak mana, kayak gitu. Itu sih kalau saya lihat di sini ya.
Oke, kita akan mencoba untuk melihat kira-kira zodiak dan inisial apa saja yang terlibat di dalam masalah di hubungan ini tadi, ya. Tetapi di sini bisa ketarik semua, bisa tidak ya teman-teman ya. Kalau di sini di zodiak nggak ada, kamu bisa cari di inisial. Tetapi kalau di inisial tidak ada, kamu bisa cari di zodiak. Tetapi kalau di dua-duanya nggak ada, ini berarti bisa saja ya pembacaan ini bukan untuk kamu, atau bisa saja energi kamu ataupun dia di sini tidak ketarik. Itu juga bisa. Oke. Kita akan mencoba untuk melihat dari zodiak dulu ya. Di sini ada zodiak Libra, Leo, Aquarius, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Cancer, dan Virgo. Dan untuk inisial di sini siapa saja ya yang terlibat di dalam masalah ini atau di masalah hubungan ini ya. Di sini ada inisial I, V, G, K, N, D, O, P, B, Y, H, T, C, M, L, dan Z. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Namun di sini saya juga mau disclaimer sekali lagi ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah. Bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya yang kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi agar langsung terhubung ke adminnya ya. Murah kok ya, nggak mahal untuk private readingnya. Dan di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru, kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa and see you teman-teman.